Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Sahabat podcast Zawa DKI Jakarta, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya host Ustadz Supriyatna. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir pembicara dari penyuluh agama Islam fungsional, yaitu Bapak Ustadz Haji Sukran Makmun. Bagaimana? Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kang? Udah sarapan? Alhamdulillah ya, dengan cuaca yang cukup cerah, sejuk. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di podcast Zawa DKI Jakarta. Sahabat, pada kesempatan hari ini kita berbicara yaitu bagaimana membangun keluarga sakinah. Nah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan rumah tangga yang memang karena banyak faktor ya. Apakah mungkin ekonominya ataupun karena banyak sebab eksternalnya, perselingkuhan dan sebagainya. Insya Allah pada kesempatan kali ini ada pencerahan insya Allah akan disampaikan oleh Bang Haji Sukron. Silakan Bang Haji Sukron, bagian perspektif bagaimana membangun keluarga sakinah. Terima kasih. Saya panggil Kang Yakna ya. Wah, mantap. Jadi pernikahan ini adalah syariat dari Allah untuk kita umat manusia. Kan Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Dan Allah ciptakan kita ada rasa ketertarikan antara satu sama lain. Dan untuk menjadikan ketertarikan itu sah secara agama, maka perlu ada pernikahan. Lalu apa sih tujuan pernikahan? Kalau kita baca surah Ar-Rum ayat 21 yang mungkin hampir kita hafal semua. Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Firman Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Artinya sama-sama dari jenis manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, kata Allah, agar kamu hidup merasa tentram dengannya. Nah, kita sekarang menyebut kata-kata sakinah. Nah, apa tuh sakinah? Sakinah itu artinya hidup damai, tentram, nyaman. Yang tadinya kita hidup sendiri malam minggu, ketika sudah menikah jadi ada pasangannya. Betul. Indah nggak hidup itu? Wah, mantap dah. Sempurna. Sempurna. Yang tadinya kita makan sendiri, ada pasangan, hidup jadi indah, nyaman, damai, tenang. Nah, Allah berikan modal untuk menjadi sakinah itu dengan dua alat yang namanya mawaddah warahmah. Rasa cinta, rasa sayang. Nah, rasa cinta dan sayangnya harus dipupuk. Kenapa? Karena bisa layu, bisa mati, bahkan bisa hilang. Maka dulu ada orang sangat cinta, akhir cinta atau hilang jadi benci. Wah, ini ya. Yang tadinya suka jadi dendam. Kenapa? Karena rasa sakinah yang diberikan mawaddah warahmah itu nggak dirawat, nggak dijaga. Maka kenapa ketika ada rumah tangga itu apa? Berantem, akhirnya cerai. Nah, ini nih dalam rumah tangga nih. Begitu Kang Yatna. Betul, betul. Pertanyaan, bagaimana keluarga itu menjadi sakinah terus? Nah, ini kebanyakan orang nih masih belum paham ya, belum ngerti. Jadi kadang ada beriak-beriak kecil yang memang rumah tangga ini ada semacam gelombang-gelombang kecil lah gitu. Nah, mungkin Bang Haji Sukron silakan. Iya. Pertama kita harus luruskan biar keluarga sakinah itu niatkan ketika nikah itu hanya untuk ibadah karena Allah. Nah, ibadah tuh benar. Ya, Niat. Rasulullah bersabda, man ankahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayatullah. Rawah Ahmad. Barang siapa orang menikah karena Allah dan orang tua menikahkan anaknya karena Allah, maka berhak baginya perlindungan dari Allah. Kalau sudah karena Allah yang berat jadi ringan.
Karena dalam rumah tangga pasti nggak semuanya berjalan mulus, Betul, ada betul. cobaan, ada ujian. Tapi karena Allah, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang susah insya Allah akan jadi mudah. Nah sekarang kebanyakan orang nikah itu hanya karena ceweknya cakep atau lakinya ganteng. Wah, Betul nggak? Betul. Niat dari awal Niatnya gitu. salah. Iya. Akhirnya apa? Dia lupa bahwa kegantengan itu akan pudar seiring waktu. Cantik itu akan hilang. Nah, relatif ya. Betul nggak? Lama-lama cewek yang cantik, yang seksi itu pasti akan tua. Peot, betul nggak Kang Yatna? Bisa dipoles-poles tuh cantik tuh ya. Maka Kamu masih- kenapa ada perselingkuhan? Karena manusia salah niat ketika menikah. Tuh niatnya lillah. Niatnya hanya karena Iya. cantik, padahal cantik itu masih ada yang lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Akhirnya apa? Ketika dia sudah berumah tangga, ada cowok yang lebih ganteng dari suaminya, ada istri yang lebih ganteng dari istrinya, istri orang atau cewek lain. Terjadi perselingkuhan. Nah, ini harus nih, jangan sampai kita terjadi. Betul kan ya? Betul, betul. Iya. Bagaimana biar nggak selingkuh? Nah, itu hadir. Nah, Ya kan? Karena memang kadang fitrah manusia itu suka tertarik, bahkan sering tertarik kepada pasangan bahkan yang lain. Maka Nabi sudah wanti-wanti. Sabda Nabi, fa iza ro'a ahadukum imro'atan. Kalau kamu lihat perempuan asing di luar, kamu sudah beristri. Bapak di rumah udah ada ya? Udah ada. Kata Nabi, Pak jabathu. Nah. Kau hatinya tergetar ser. Aduh. Wih, cakep nih cewek. Menarik. Kata Nabi, Palyati ahlau. Segera kau pulang. Temui istrimu. Lihat istrimu. Kata Nabi, fa inna maha mislul lazi maha. Sesungguhnya yang ada dalam diri wanita cantik yang di luar kau lihat menggetarkan hatimu, Nah, ada juga istrimu. nah, Pak, Yang dia miliki, istrimu miliki juga. Itulah awal-awal cara bagaimana menghindari perselingkuhan. Stop. Apa yang dimiliki oleh wanita lain dimiliki juga oleh istri. Maka niatkan nikah hanya karena Allah. insya Allah ya. Gitu Kang Yatna. Betul, betul. Yang kedua Kang Yatna, andai kata setiap kita ketika menikah itu kata Allah kan misahkon golizo. Perjanjian yang kuat. Ketika kita mengatakan saya terima nikahnya, kawinnya, Fulana binti Fulan. Itu berarti saya siap menerima dan bertanggung jawab penuh kepada istri saya. Artinya apa? Kita harus siap menunaikan kewajiban kita sebagai suami kepada istri ataupun sebaliknya. Istri kepada suami. Nah, harus tahu hak dan kewajiban ya, Bang Haji. Betul. Nah, itu kadang kita ini permasalahannya hak dan kewajiban kita ini kadang disepelekan gitu. Sahabat Betul. podcast, ya. Nah, di antara misalnya yang gampang-gampang itu yang Nabi ajarkan. Apa sih hak istri dari suami atau kewajiban suami? Nah, itu kan bisa kita baca dalam hadis-hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram babun nikah Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, ada seorang sahabat Muawiyah bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqquz zaujati ahadina alaihi?" Apakah hak seorang istri kepada suaminya? Nabi menjawab, antut imuha iza ta'imta. Kamu kasih makan apa yang kamu makan. Wa taksuha iza tasaita. Kau kasih pakaian apa yang kau pakai. Nih kita kerja di kantor, Ya. makan enak rendang, makan padang. Cuma biasa makan enak-enak ke saat ya. Giliran istri di rumah kita kasih belanja 50.000 dengan anak 2. Zolim kita itu. Iya. Kata Nabi, kau kasih makan seperti kau makan. Iya. Kita di kantor makan enak. Di rumah, Ini sekarang kita Iya. salah kaprah juga nih kita. iya, istri kita kasih uang belanja 50.000 dengan 2 anak, 3 anak. Masya Allah. Itu namanya zolim kita. Masya Allah. Apalagi? Wala tadribil wajha, kata Nabi. Jangan kau mukul istrimu. Ini yang sering Wah, terjadi. ini nggak boleh nih. Iya. Perceraian kenapa? Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau seorang istri dapat kekerasan dalam rumah tangga, itu istri bisa apa?
menuntut cerai. Nah, ini kita jangan Betul sampai nggak? kita, iya. Maka suami itu jangan cepat marah, apalagi dengan memukul. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekin bini, mengolok-olok. Wala tahjur ilal bait, kata Nabi. Kalau kau lagi marah sama bini, sama istri, itu jangan marah di depan umum. Di pasar ngambek, diem-dieman jalan. Akhirnya apa? Orang yang lihat tuh jadi prasangka buruk. Kenapa dia marah? Jangan-jangan suaminya selingkuh. Jangan-jangan. Maka kalau kau marah suami istri, jangan di jalan, di rumah. Ya, Selesaikan. baik-baik ya. Iya, kenapa? Orang yang kagak tahu akhirnya jadi prasangka buruk. Nah, ini. Begitu Kang Yatna. Jadi kalau semuanya saling menunaikan kewajibannya, insya Allah keluarga gini akan selamat sampai tua nanti. Begitu. Istri pun begitu, tunaikan kewajibannya kepada suami. Nah, tuh, Gitu. kadang masalah itu kita kadang melupa ya hak dan kewajiban suami istri itu, sehingga bagaimana kita membina rumah tangga itu ya supaya kita ini nyaman lah di rumah. Bang Haji, di tengah-tengah ya masyarakat ini sedang marak ya mungkin banyak himpitan ekonomi, pemutusan hubungan kerja. Kadang itu bisa salah satu faktor gitu Bang Haji ya. Salah satu faktor bisa ya setidaknya rumah tangga ini agak sedikit keganggu nih. Jadi mungkin ada solusi dari Bang Haji bagaimana nih ya kita perlu sabar ya. Tapi ini suatu masukan Bang Haji khususnya bagi kita ini, kita pengantin lama maupun pengantin baru ya khususnya. Nah, bagaimana di tengah situasi yang semakin sulit ini kita insya Allah lah ya keluarga kita yang kita bina ini bisa ya keluarga yang sakinah itu. Mungkin Bang Haji punya konsep. Iya, masalah ekonomi adalah masalah semua hampir rumah tangga. Betul, betul. Kan tinggal bagaimana kita menjalani dengan baik. Kalau soal agama ya bersyukur dengan yang ada. Nah, itu kuncinya, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing itu kalau kita baca di sana tuh. Nah, kadang gengsi yang bikin susah. Nah, ini yang jadi sifat kadang gengsi yang bikin susah. Kadang-kadang kita dalam berumah tangga terlalu banyak gengsinya. Kemampuan sedikit, kemauan banyak. Maka kata guru saya ngajarin, kunci hidup bahagia itu 2. Yang pertama, harus tahu diri dan tahu batas. Tahu diri, tahu batas. Tahu ya? batas. Ada 2 berarti itu pemirsa ya. Istri harus tahu diri siapa suaminya. Betul. Suaminya tibang P3K golongan 3. Gayanya berapa sih? Jangan gayanya melebihi daripada kemampuan suaminya. Akhirnya apa? Hidupnya pusing. Mobil kredit, motor kredit, kulkas kredit, panci kredit, daster kredit. Akhirnya apa? Rumah tangga akan jadi masalah. Kenapa? Setiap akhir bulan selalu banyak tagihan. Gaji masuk langsung keluar. Kenapa? Karena mengutamakan gengsi. Ya akhir hidup jadi susah. Harus tahu batas, kemampuan kita seberapa sih? Kan kita yang tahu. Kalau kita mampunya hanya beli motor Beat, jangan beli motor NMAX Turbo yang baru. Wah, ini kadang. Iya kan? Hidup yang ada kita syukurin aja. Tahu diri, tahu batas. Tahu batas ya, 2 ya. Istri juga harus nerima kemampuan suaminya berapa sih? Maka dalam surah At-Tolak Kang Yatna itu kalau kita sebutkan tuh walaupun itu nafkah tentang untuk orang yang diidah cerai. Kata Allah, liyunfik min zu sa'atin min sa'atih. Agar memberikan nafkah orang yang punya keluasan rezeki dari apa yang dimilikinya. Kalau yang banyak ya kasih banyak. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau orang yang memang rezekinya sedikit, ya kasih yang ada aja. Lah istri harus nerima. Ini. Suami tibang misalnya Gojek yang sehari dapatnya 100.000, ya harus terima itu, syukuri bagaimana diatur. Maka penting mengatur ke ekonomi Kang Yatna. Betul. Itu dalam kitab Nasul Ibad dikatakan wahusna tadbiri nisful ma'isyah. Kata sahabat Umar, orang yang mampu memanajemen ekonomi keluarganya itu udah sebagian daripada kehidupan yang bahagia. Nah, ini nih manajemen
rumah tangga perlu juga. Perlu. Bang Haji. Iya, ini mah Kang, kita besar, Iya. ada kalau peribahasa bilang besar pasak daripada tiang nih. Betul, gaji 8 juta. Masya Allah, ya. Kredit mobil Fortuner. Itu namanya nggak tahu diri, nggak tahu batas. Iya. Akhirnya apa? Bikin pusing sendiri. Nah, ini pengelolaan ekonomi ini. Pengelolaan ekonomi diatur yang baik. Iya. Kalau istri menerima apa adanya, bersyukur. Kan kata Allah, Iya. kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Kata Allah, Baik-baik ya. apa? Makanlah dari rezeki Allah yang baik-baik. Dan bersyukur. Nah, ini. Itu. Lupa kadang kita itu. Iya. Yang ada syukurin, nikmatin sambil kita cari, insya Allah. Kata Allah, janji Allah tuh dalam surah An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Barang siapa orang yang miskin dalam pernikahan, kalau niatnya ikhlaskan Allah, kata Allah, yughnihimullah. Allah akan kasih kaya min fadli dengan karunia-Nya. Ini nasihat dari guru saya, Kiai Munzir Tamam MA. Kata Kiai begini, Skron, dulu nikah, sebelum nikah punya lemari nggak? Enggak. Betul. Kang Yatna sebelum nikah punya rumah nggak? Wah, punya apa sih? Punya kulkas nggak? Iya. Setelah nikah punya kulkas nggak? Alhamdulillah. Itu rahasia yughnihimullah. Allah akan bikin kaya dengan pernikahan, dengan karunia Allah. Betul. Atau apa? Niatnya lurus karena Allah, terima yang ada, syukur, insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya inilah ya sahabat podcast. Ya kadang kita selalu melihat yang ke atas. Betul, ya. betul. Masalah ekonomi, nggak pernah ada rasa bersyukur kita kepada Allah ya. Selalu lihat ke atas, tangga punya mobil, kita wah Pak beli mobil yuk Pak. Wah, Iya. sampai suami bingung, beli dari mana kan? Nyicil aja Pak. Nah, sehingga terbentuk tuh bagaimana caranya kita udah kerja lalu cari tambahan di mana-mana gitu. Akhirnya korupsi. Nah, ini Iya. Rembet kemana-mana. Jadi inilah tantangan rumah tangga kita, bagaimana kita ya mencari rizki yang halal, yang baik. Kuncinya betul ya. Bersabar dan betul. bersyukur. Sabar dalam proses mencari rezeki, ya kan? Dan bersyukur dengan yang ada. Kalau mencari lihat atas nggak akan pernah selesai. Wah, nggak ada atapnya. Nggak ada Lihat ke atapnya. atas, ya. Kalau orang kita sekarang, oh, saya masih ngontak di peta kecil, syukurin. Alhamdulillah. Karena masih ada orang yang berharap hidup seperti kita. Siapa? Mereka yang tidur di kolong-kolong jembatan. Itu kalau kita lihat darah fluid mana di bawah tol, orang pada tidur. Kita masih ngontrak, alhamdulillah. Begitu Kang Yatna. Nah, inilah sahabat podcast ya. Peneza WDKI ini udah kita udah mendapatkan pencerahan dari Bang Haji Sukron ya. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya memang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21. Mudah-mudahan sahabat podcast ya bisa mengamalkan ya setiap ya yang telah masukan-masukan dari pembicara kita Bang Haji Sukron. Mudah-mudahan insyaallah ya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Saya Kang alamin. Yatna Suluh mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.